Dan Mas Yuda juga menjawab, mungkin dia tidak akan pulang dalam 2 hari ini. Karena selain kuliah, Mas Yuda juga bekerja part-time. Dan saya hanya tercengang di dalam hati dan berkata bahwa Mas Yuda memang hebat. Dan dia juga menitipkan rumahnya agar selalu saya lihat ketika dia tidak ada di rumah. Saya pun bergegas pulang dan berangkat ke sawah bantu bapak saya untuk mencari rumput. Sore itu, semua orang belum balik ke rumah kontrakan. Dan saya datang membuka pintu untuk menyalakan lampu. Dan tidak lupa saya mengemas kamar Mas Yuda yang berantakan sekali. Helai demi helai baju yang bersih kulipat dan yang kotor aku sendirikan. Aku berniat mencucinya besok pagi sebagai balasan kebaikan Mas Yuda padaku. Dan ketika aku mulai menyapu lantai, kawan Mas Yuda pun pulang ke rumah. Dan mereka kaget kenapa aku membersihkan rumahnya dan kemas kamarnya. Dan mereka pun bertanya kepadaku, kemana Mas Yuda? Dan aku pun menjawab, saya kurang tahu, tapi Mas Yuda titipkan kunci rumah ini kepadaku untuk dikasihkan ke kalian berdua. Dan di situ pun mereka berkenalan denganku. Namanya Tommy dan juga Arlan. Dan segera saya pamit pulang ke rumah karena mereka sudah datang. Dan sejak hari itu pun kami saling kenal dan bisa dibilang kawan. Dan mereka pun membiarkan kunci itu di tangan saya. Mereka juga minta tolong selama Mas Yuda tidak ada di rumah, saya disuruh jaga rumah itu. Karena mereka sendiri juga pulang malam karena kegiatan di kampus. Mereka juga sempat melihat kamar Mas Yuda yang sudah bersih. Dan mereka tahu saya yang bersihkan kamarnya Mas Yuda. Entah apa yang mereka pikirkan, tapi aku masih berpikir positif dengan mereka semua. Dan akhirnya saya pun berpamitan pulang, karena hari sudah lewat maghrib. Keesokan harinya, aku menunggu mereka semua pergi ke kampus. Dan aku segera datang ke kontrakan itu untuk bersih-bersih dan juga mencuci baju kotor Mas Yuda. Mulai dari baju, celana, hingga pakaian dalamnya. Dan entah kenapa tiba-tiba saya juga ingin memasakkan mereka semua agar mereka bisa makan setelah mereka balik dari kampus. Hari pun sudah sore dan saya pun bergegas pulang setelah melipat baju yang kering dan juga masakan sudah siap di dapur. Dan jam 8 malam mereka semua baru sampai di kontrakan. Di depan jendela saya hanya diam dan mengintip mereka dari dalam rumah. Dengan harapan semoga mereka makan apa yang aku masak tadi siang. Dan 1 jam kemudian mereka datang ke rumah dan memanggilku datang ke kontrakan itu. Tapi pada saat itu makku tidak bisa mengizinkan aku datang ke sana karena alasan sudah terlalu malam. 2 hari tanpa melihat Mas Yuda, perasaanku sedikit sedih dan selalu termenung sendiri dengan memikirkan Mas Yuda yang tidak kunjung pulang ke kontrakan. Sepi kurasa tanpa kehadirannya. 2 hari berlalu dan orang yang aku tunggu akhirnya dia datang juga. Senang rasanya melihat dia sudah kembali ke kontrakan. Dan pada waktu itu, saya hanya mengintip dari dalam rumah dan tersenyum sendiri seperti orang gila melihat kedatangan Mas Yuda. Aku kira setelah dia pulang masuk ke kontrakan langsung. Ternyata tidak. Dia malah datang berjalan kaki menuju depan pintu rumahku dengan membawa plastik hitam. Aku berpikir kenapa dia tidak langsung masuk ke kontrakan. Kenapa justru masuk ke rumahku. Dia mengetuk pintu dan makku yang membuka pintu rumahku. Aku juga mendengar bahwa dia mencariku, tapi aku tidak keluar menemuinya hingga dia memberikan plastik hitam itu kepada makku. Dan kami pun bergegas membuka plastik itu dengan bungkusan kertas warna coklat. Ketika kami membuka, ternyata Mas Yuda membelikan kami makanan. Dan makanan itu sama sekali belum pernah kami makan sebelumnya. Dia membelikan kami burger. Dan satu lagi bungkusan coklat segera saya buka.
terkejut saya ketika membuka bungkusan itu berisi baju dan juga sepatu yang diberikan kepadaku oleh Mas Yuda. Aku sangat senang, dan makku pun sempat menangis. Dan makku pun berkata, kenapa masih ada orang sebaik mereka? Dan sejak saat itu, makku bilang, kamu ikutin saja apa yang disuruh Mas Yuda. Dalam hatiku berkata, Alhamdulillah, kini makku percaya 100% kepadaku dengan kebaikan mereka semua. Saya pun senang karena makku dan bapakku sudah gak khawatir lagi dengan mereka semua. Dan keesokan harinya, makku memasak dan suruh memberikan makanan itu untuk sarapan mereka semua. Dengan niatan saya mau mengucapkan terima kasih banyak untuk hadiah dan oleh-oleh makanannya semalam. Di pagi itu Mas Tommy membuka pintu dan saya serahkan makanan yang dimasak makku untuk sarapan mereka semua. Dan dari kamarnya Mas Yuda bergegas keluar dan memelukku erat. Aku sempat kaget dan dia berkata kepadaku, terima kasih banyak telah membersihkan rumah dan cuci bajuku semua. Tersipu aku malu dan hanya menjawab dengan senyuman saja. Sepulang dari sawah, saya pun bergegas mandi dan pergi ke kontrakan Mas Yuda. Dan emak pun tidak banyak bertanya pada saat itu, dan mempersilahkan saya pergi ke kontrakan itu. Dan sampai di sana, Mas Yuda pun bertanya tentang baju dan sepatu yang dibelikan kemarin. Saya pun berterima kasih banyak sama Mas Yuda. Mas Yuda sudah saya anggap seperti emasku sendiri. Karena dari kecil saya pengen sekali punya emas yang bisa diajak ngomong dan bermain-main. Sambil memeluk erat, Mas Yuda juga bilang kepadaku, dan Mas Yuda pun memintaku berbaring di sampingnya. Dan aku pun berbaring di sampingnya, bukan film yang aku lihat. Aku malah mencuri pandang melihat ke arah Mas Yuda dengan berkata dalam hati, baik banget Mas Yuda ini sama aku. Entah kenapa susah sekali berpaling melihatnya. Semakin lama aku pandang dia, semakin dalam rasa sayang ini sepertinya sama Mas Yuda. Aroma wangi tubuhnya beda banget dengan aku, anak kampung yang gak pernah pakai minyak wangi ini. Terkadang saya ingin sekali mencoba menirukan gayanya dan dikit demi sedikit merubah penampilanku. Dan Mas Yuda pun akhirnya tertidur pulas, sedangkan aku gak bisa tidur. Senang rasanya melihat dia tidur dengan lelap, dan saya berpura-pura tidur dan meletakkan tangan saya di dadanya Mas Yuda sesekali. Dan di saat saya berbaring, entah sadar atau tidak, Mas Yuda tiba-tiba memeluk saya dari samping dan mendekap saya erat. Sampai saya pun merasa nyaman hingga tertidurlah pulas kita berdua. Sempat saya terbangun dan ternyata tangan Mas Yuda masih juga mendekapku dalam tidurnya. Saya tidak berani bergerak sama sekali karena saya takut mengusik tidurnya. Meski tangan kanan ini terasa kram dan kesemutan, saya rela menahannya hingga dia pun terbangun setelah
3 jam tidur siang. Dengan rasa setengah mati, rasa tangan kanan saya karena terlalu lama menahan kesemutan. Dan dalam hati, saya hanya tertawa sendiri. Saking takutnya mengusik tidur Mas Yuda, saya rela menderita. Tertawa kecil saya di dalam hati waktu itu.